Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, anak ustazah, hari ini kita kembali belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang sumber daya alam ya. Tema 4 ya, dan ini adalah pertemuan pertama. Anak-anak ustazah, ini terdapat dalam KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak ustazah mengetahui sumber daya alam dan manfaatnya bagi kehidupan. Ya, ini sudah kita pelajari sebelumnya dan ini akan membuat anak-anak ustazah semakin paham ya. Kemudian memahami bagaimana menjaga keseimbangan sumber daya alam di lingkungan. Nah, anak-anak ustazah, di dalam Al-Quran ya dibahas tentang sumber daya alam dan keseimbangan di lingkungan. Nah, ini dalam surah Abasa yang pertama yaitu adalah dalam ayat 24-32 Allah berfirman, "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu agar anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." Nah, subhanallah, ini adalah sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya. Oleh karena itu kita bersyukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan melaksanakan perintah Allah ya dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah rahmat yang tak terhingga ya, berupa makanan yang Allah beri kepada kita, dan kita hendaknya memperhatikan makanan yang kita makan hendaklah yang halal dan thayyib ya, karena sudah diberikan oleh Allah di alam ini ya. Kemudian dalam surah Ar-Rum ayat 41 ini juga sudah pernah kita bahas ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini apa maksudnya? Allah telah berikan karunia yang banyak anak-anak ustazah ya, dan karunia itu terus kita syukuri. Nah, jangan sampai kita melampaui batas ya. Ini Allah mengingatkan ya, karena kalau kita melampaui batas ya, membuat kerusakan di muka bumi, Allah akan mengirimkan salah satunya adalah azab ya kepada kita ya, karena kita membuat kerusakan di muka bumi. Nah, anak-anak ustazah, dari kedua ayat tadi hendaklah kita menjaga ya alam ya, yang menjaga lingkungan kita, terutama sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita ya. Nah, jenis sumber daya alam ada dua ya, yaitu yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan dapat dipulihkan kembali jika berkurang. Nah, contohnya apa? Hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara ya. Karena ini tadi ya, banyak terdapat di alam ya. Kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, contohnya apa? Ya, bahan tambang, minyak bumi, batu bara,
dan logam. Nah, anak-anak ustazah, hari ini ustazah menerangkan bagaimana proses pembentukan minyak bumi ya. Minyak bumi ya terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur selama jutaan tahun ya menjadi fosil. Hewan dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur. Lapisan tersebut lama-kelamaan membentuk lapisan sedimen. Ya, bakteri mengubah sisa makhluk hidup itu menjadi minyak bumi dan gas alam ya. Nah, pergerakan lempeng bumi menyebabkan minyak bumi terdorong ke atas, menembus batuan sedimen dan terjebak di bawah batuan keras. Jika minyak bumi ditemukan, dibangun tempat pengeboran. Nah, ini salah satunya bekas ini ya, tempat-tempat pengeboran minyak bumi. Nah, apa saja manfaat sumber daya alam? Juga kemarin sudah sempat kita terangkan ya. Yang pertama ya, kita tahu bahwa manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, misalnya air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah, udara untuk bernafas, tanah bercocok tanam, dan tempat tinggal, logam untuk membuat peralatan sehari-hari. Kemudian manfaat hewan, yang pertama sebagai sumber makanan, bahan pembuat pakaian, misalnya kepompong, pada ulat sutra, dan benang wol dari domba ya. Kemudian dimanfaatkan tenaganya misalnya kuda, kerbau, dan unta. Nah, kemudian manfaat tumbuhan. Ya, Masya Allah juga sudah kita bahas. Batang pohon untuk membuat perabot, ya, kertas, dan bahan bangunan. Kemudian getah karet adalah bahan baku untuk membuat ban, buah, daun, dan umbi sebagai bahan makanan. Kemudian kapas bahan pembuat pakaian. Kemudian bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Nah, anak-anak ustazah, upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pelestarian sumber daya alam ya? Nah, yang pertama kita harus menjaga ya, merawat ya, kemudian menghemat sumber daya yang ada. Nah, karena sumber daya alam yang tidak diperbaharui itu kalau tidak kita jaga akan cepat habis ya. Nah, sementara untuk hewan dan tumbuhan perlu dilakukan penegakan hukum ya terhadap pemburuan hewan dan penebang hutan, kemudian membuat penangkaran dan perlindungan dan pembudidayaan budidaya tumbuhan ya, kemudian perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan agar tidak. Alhamdulillah. Demikian anak-anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah paham ya. Dan kita berusaha untuk menjaga sumber daya alam yang ada. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.